Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada minggu ini, di mana pada minggu ini kita akan mempelajari tentang pemasaran internal. Jadi, apa sih pemasaran internal itu? Jadi, pemasaran internal itu adalah pemasaran yang diarahkan ke dalam. Maksudnya ke dalam itu yaitu kepada karyawan dalam perusahaan atau hotel maupun pariwisata. Jadi pemasaran internal itu dikhususkan bagi para karyawan aja, internal customer, atau di sini adalah para karyawan. Jadi pemasar itu harus mengembangkan namanya teknik dan prosedur untuk memastikan bahwa karyawan itu mampu dan mau menyampaikan layanan yang bermutu kepada pelanggan. Jadi di sini adalah dalam industri pariwisata itu karyawan itu merupakan bagian dari produk. Jadi karyawan itu yang memberikan pelayanan kepada para tamu. Kita masuk ke proses pemasaran internal. Jadi pemasaran internal itu adalah proses yang mencakup langkah-langkah seperti pada gambar pada slide ini ya. Ada satu yaitu pembentukan budaya pelayanan. Yang kedua itu pengembangan pendekatan pemasaran terhadap manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi pemasaran kepada karyawan. Sekarang kita masuk ke penetapan budaya pelanggan. Jadi di sini budaya pelanggan itu terdiri dari yang namanya budaya pelayanan. Jadi budaya pelayanan itu adalah budaya organisasi yang mendukung pelayanan kepada pelanggan melalui kebijakan, prosedur, sistem penghargaan, dan tindakan. Nah, yang kedua ada budaya organisasi. Jadi di sini budaya organisasi itu adalah pola nilai dan keyakinan bersama yang memberi arti bagi anggota organisasi dan menjadi aturan yang mengatur perilaku dalam organisasi. Terus sekarang kita masuk ke new organisasi struktur. Jadi ada namanya struktur organisasi baru di sini itu. Jadi pada gambar itu ada fokus masing-masing karyawan. Nah, di sini bisa kita lihat jadi pada gambar itu bisa dilihat ya. Jadi di sini itu menyatakan bahwa masalah pada struktur organisasi konvensional adalah setiap orang itu bekerja untuk atasan. Jadi karyawan ingin bekerja dengan baik dalam organisasi, maka karyawan ini itu memperhatikan pendapat supervisor tentang kinerja mereka. Jadi kepala departemen itu memperhatikan pandangan general manajer terhadap mereka, dan general manager itu menginginkan karyawan kantor itu memandang tinggi pada mereka. Nah, masalah pada tipe organisasi seperti ini adalah setiap orang itu berpikir bagaimana bisa memuaskan orang pada posisi di atasnya dalam organisasi dan hanya sedikit perhatian pada pelanggannya. Jadi kalau di sini, kalau sebuah perusahaan itu mempunyai budaya pelayanan, maka bagian organisasinya bakalan terbalik. Jadi seperti pada gambar itu bagiannya. Jadi dalam struktur organisasi itu pelanggan itu berada di atas dan manajemen korporasi itu berada di bawahnya. Nah, seperti pada slide ini ya. Jadi slide itu ternyata customer atau pelanggannya itu berada pada di atas, sedangkan manajemen korporasinya itu berada di bawah. Nah, dalam organisasi jenis ini, setiap orang itu bekerja untuk melayani pelanggan. Jadi manajemen itu korporasi itu membantu general manager melayani pelanggan, general manager itu mendukung departemennya dalam melayani pelanggan, dan kepala departemen itu mengembangkan sistem yang memungkinkan supervisor itu melayani pelanggan dengan lebih baik, dan supervisor itu membantu karyawan ini melayani pelanggannya. Sekarang kita masuk ke transaksi non rutin. Jadi transaksi non rutin di sini itu ada beberapa. Jadi satu itu program pemasaran internal yang baik itu harus menghasilkan karyawan yang dapat menangani transaksi non rutin. Jadi salah satu manfaat program pemasaran internal itu adalah penyiapan dan pembekalan karyawan dengan adanya sikap, pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan wewenang yang tepat untuk menangani transaksi non rutin.
Jadi transaksi non rutin itu adalah transaksi tamu yang unik dari tamu dan yang baru pertama kali dihadapi oleh karyawan. Di sini manajemen itu harus bersedia memberikan wewenang kepada karyawan untuk membuat keputusan yang akan mengatasi masalah pada tamu tersebut. Oh, jadi di sini maksudnya transaksi non rutin itu program pemasaran internet, yaitu yang baik itu harus menghasilkan karyawan yang mampu menangani transaksi non rutin. Nah, program dan manual pelatihan itu dapat menjadikan karyawan itu siap menangani transaksi normal ataupun rutin dengan pelanggan. Jadi program pemasaran internal ini akan membantu mereka menangani tamu dengan sikap yang positif dan bersahabat. Namun tetapi tidak semua transaksi itu bersifat rutin. Jadi manajemen itu harus bersedia di sini memberikan wewenang kepada karyawan untuk membuat keputusan yang akan mengatasi masalah tamu tersebut. Jadi manajemen itu harus menunjukkan keyakinan atas kemampuan mereka menyeleksi dan melatih karyawan dengan mempercayai kemampuan karyawan membuat keputusan. Jadi kita masuk ke pendekatan pemasaran pada manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama yaitu menciptakan posisi yang dapat menarik karyawan yang baik. Yang kedua itu yaitu menggunakan proses penerimaan yang mengenali dan menghasilkan penerimaan karyawan yang berorientasi pada pelayanan. Bekali karyawan dengan pelatihan awal yang didesain untuk berbagai visi perusahaan dengan karyawan dan memberikan pengetahuan produk kepada karyawan. Berikan karyawan program pelatihan yang berkelanjutan, yaitu seragam juga itu dapat berdampak pada sikap karyawan. Jadi karyawan itu harus terlibat dalam pemilihan seragamnya. Terus karyawan itu harus mampu mempertahankan sikap positif, di mana pengelolaan emosi pekerja itu akan mampu mempertahankan sikap yang baik. Kita masuk ke bagian tas, yaitu penyebaran informasi pemasaran kepada karyawan. Nah, ada beberapa cara atau langkah-langkahnya, itu satu ya, cara yang kerap kali paling efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan adalah melalui karyawan yang berhubungan dengan pelanggan. Nah, yang kedua itu karyawan itu harus mendengar tentang promosi dan produk baru dari manajemen, bukan dari iklan yang dimaksudkan untuk pelanggan luar. Jadi manajemen itu juga harus semua jajaran itu harus paham bahwa karyawan itu mencermati perilaku mereka untuk mendapatkan petunjuk mengenai perilaku yang diharapkan. Organisasi pariwisata itu harus menggunakan publikasi cetak sebagai bagian dari komunikasi internal organisasi. Nah, hotel itu juga dapat memanfaatkan teknologi dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan produk kepada karyawannya. Dan terakhir itu karyawan itu harus mendapatkan informasi tentang produk baru dan perubahan produk, upaya pemasaran, dan perubahan proses penyampaian layanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan sistem penghargaan dan pengakuan. Jadi di sini itu satu karyawan itu harus mengetahui cara melaksanakan tugas secara efektif. Jadi komunikasi itu harus didesain untuk memberikan mereka umpan balik tentang kinerja mereka. Yang kedua, program pemasaran internet itu mencakup standar pelayanan dan metode untuk mengukur keberhasilan organisasi menerapkan standar itu. Yang terakhir, bila kita ingin karyawan itu berorientasi pada pelanggan, maka berusahalah untuk melihat dari dekat cara mereka melayani pelanggannya dan beri mereka penghargaan atas usaha baik mereka. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.